Perkenalkan, nama saya Jevania Cerimbatas, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Manado, jurusan Keperawatan, Prodi Nurse Reguler. Pada saat ini, saya akan memberikan penyuluhan tentang pneumonia. Dengan tujuan umum, klien dan keluarga klien dapat menginformasikan dan mengetahui tentang penyakit pneumonia sehingga dapat menjaga kesehatan dan lingkungan sekitar. Dengan tujuan khusus, setelah diberikan penyuluhan, klien dan keluarga klien dapat mengetahui pengertian dari pneumonia, mengetahui penyebab dari pneumonia, mengetahui tanda dan gejala-gejala dari pneumonia, mengetahui cara pengobatan dari pneumonia. Pada saat ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian pneumonia. Pneumonia adalah infeksi paru-paru yang dapat disebabkan oleh bakteri, virus, atau jamur. Ketika seseorang bernafas, udara kayak oksigen mengalir ke tubuh melalui saluran udara, trakea, bronkus, dan bronkiolus di paru-paru. Di ujung saluran udara, oksigen ditukar dengan karbon dioksida yang bergerak keluar dari tubuh sehingga seseorang bernafas. Alveoli adalah kantung udara yang sangat kecil di ujung cabang saluran nafas, di mana pertukaran gas ini terjadi. Pneumonia menyebabkan alveoli menjadi meradang dan terisi dengan cairan. Bakteri adalah penyebab paling umum pneumonia pada orang dewasa, sedangkan virus adalah penyebab paling umum pada anak-anak yang lebih muda dari 5 tahun. Penyebab pneumonia. Yang pertama, bakteri. Pneumonia bakteri biasanya didapatkan pada usia lanjut. Organisme gram-positif seperti Streptococcus pneumonia, S. aureus, dan Streptococcus pyogenesis, bakteri gram-negatif seperti Haemophilus, influenza, Klebsiella pneumonia, dan P. aeruginosa. Yang kedua yaitu virus. Disebabkan oleh virus, influenza yang menyebar melalui transmisi droplet. Cytomegalovirus. Dalam hal ini dikenal sebagai penyebab utama pneumovirus. Yang ketiga yaitu jamur. Infeksi yang disebabkan jamur seperti histoplasmosis menyebar melalui penghirupan udara yang mengandung spora dan biasanya ditemukan pada kotoran burung, tanah, serta kompos. Yang keempat yaitu protozoa. Protozoa yang menimbulkan terjadinya Pneumococcus carini pneumonia biasanya menjangkiti pasien yang mengalami imunosupresi. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang tanda dan gejala pneumonia, yaitu kesulitan tidur dan sakit pada saat pernafasan, yaitu nyeri pleuretik, nafas dangkal dan mendengkur, tachypnea. Berikutnya bunyi nafas di atas area yang mengalami konsolidasi, yaitu mengecil kemudian menjadi hilang, crackles, ronki, egofoni. Berikut gerakan dada tidak simetris, menggigil dan demam 38,8 derajat Celcius sampai 41,1 derajat Celcius. Delirium, diaforesis, anoreksia, malaise, batu kental produktif. Sputum kuning kehijauan kemudian berubah menjadi kemerahan, berkarat. Berikut gelia, sinosis, area sirkomural, dasar kuku kebiruan. Masalah-masalah psikososial, disorientasi, ansietas, takut mati. Berikutnya cara pengobatan pneumonia, yaitu terapi antibiotik. Merupakan terapi utama pada pasien pneumonia dengan manifestasi apapun yang dimaksudkan sebagai terapi kausal terhadap kuman penyebabnya. Antibiotik yang biasanya menjadi pilihan sebagai terapi awal adalah amoxicillin atau erythromycin untuk beberapa pasien CAP atau community acquired pneumonia. Pada kasus pneumonia CAP yang disebabkan oleh bakteri
atipikal, antibiotik yang menjadi pilihan pertama penderita adalah dari golongan makrolida seperti azitromisin dan klaritromisin, fluoroquinolol, dan doxylisin. Antibiotik untuk pneumonia adalah cephalosporin generasi ketiga dan keempat, carbapenem, fluoroquinolol, aminoglucosida, dan vancomycin. Berikutnya, terapi suportif umum. Terapi O2 untuk mencapai terapi suportif umum. Terapi O2 untuk mencapai PaO2 80 sampai 100 mmHg atau saturasi 95 sampai 96% berdasarkan pemeriksaan AGD. Humidifikasi dengan nebulizer untuk mengencerkan dahak yang kental. Fisioterapi dada untuk pengeluaran dahak, khususnya anjuran untuk batuk dan nafas dalam. Pengaturan cairan pada pasien pneumonia, paru menjadi lebih sensitif terhadap pembebanan cairan terutama pada pneumonia bilateral. Pemberian kortikosteroid diberikan pada fase sepsis. Ventilasi mekanis, indikasi intubasi dan pemasangan ventilator dilakukan bila terjadi hipoksemia persisten, gagal nafas yang disertai peningkatan respiratory distress dan respiratory arrest. Drainase emphysema bila ada. Berikutnya, pencegahan pneumonia. Yang pertama, berhenti merokok. Berikutnya, hindari orang-orang yang memiliki infeksi yang kadang-kadang menyebabkan pneumonia. Tinggal jauh dari orang-orang yang sedang flu atau sedang terserang infeksi saluran pernafasan lainnya. Jika Anda belum mengalami campak atau cacar dan belum mendapatkan vaksin terhadap penyakit ini, hindari orang-orang tersebut. Cuci tangan sesering mungkin untuk mencegah penyebaran virus dan bakteri yang dapat menyebabkan pneumonia. Berikutnya, vaksinasi. Vaksin untuk anak-anak disebut vaksin konjugasi pneumococcus atau PVC. Vaksin untuk orang dewasa, perokok, dan orang-orang yang memiliki beberapa jangka panjang kondisi kronis disebut polisakarida vaksin pneumococcus. Sekian penyuluhan tentang pneumonia. Terima kasih.